Haleluya Yesus Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami untuk kami menyembah Engkau Allah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk
Sikiara namo, sikiara namo. Kami menyembah Kau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Sikiara namo, sikiara namo, sikiara namo, sikiara namo. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Kami siap untuk mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita akan memuji Tuhan karena kita percaya hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan untuk setiap kita bersuka. Haleluya. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersungguh, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersungguh, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahkanku, Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, ku bersuka sebab Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahkanku, Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, ku bersuka sebab Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, ku bersuka sebab Dia bersuka, bersuka sebab Dia dirahkanku, ku bersuka, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Haleluya. Sukacita kami asalnya dari Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah. Namun sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, saatnya kami umat-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, Engkau menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, agar kami semua umat-Mu boleh mendengar, bahkan kami boleh mengerti, terlebih Tuhan kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami pada hari-hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat Tuhan yang mendengar, agar kami semua diberkati lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saya memberikan judul khotbah saya pada hari ini, yaitu menjadi pemenang di masa yang sulit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak bisa memungkiri dalam kehidupan ini ada begitu banyak masalah, persoalan, pencobaan, tantangan, dan berbagai macam tingkat persoalan, masalah atau tantangan itu kita rasakan ketika kita harus berhadapan dan ketika kita harus berjibaku dengan setiap masalah dan tantangan yang ada. Terkadang ada jenis-jenis masalah atau jenis-jenis persoalan yang biasa, dan dengan cara yang sederhana, dengan cara yang biasa, kita bertindak dan masalah yang biasa itu selesai. Namun Bapak Ibu Saudara, ada tingkatan yang lebih, yang bukan sejenis dengan persoalan-persoalan yang biasa. Katakanlah itu jenis persoalan yang menengah, yang membutuhkan tindakan-tindakan yang ekstra, yang membutuhkan sikap hati yang ekstra, yang lebih daripada ketika kita menghadapi masalah-masalah yang gampang, masalah-masalah yang mudah. Dan terkadang ketika kita sudah membarengi dengan sikap hati yang sesuai atau membarengi dengan tindakan yang sesuai, maka persoalan yang kita rasakan cukup berat itu pun akhirnya selesai. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kali ini saya mengangkat suatu topik yang penting bagi kita. Bagaimana ketika persoalan itu adalah persoalan yang punya tingkat atau level yang pelik, level yang sulit, level yang lebih daripada sekedar persoalan biasa atau persoalan dalam level menengah tadi. Ini benar-benar menguras energi. Ini benar-benar membutuhkan penanganan yang serius. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang akhirnya kehilangan pengharapan ketika harus menghadapi masalah-masalah yang sukar, ketika harus menghadapi masalah-masalah yang sulit. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang akhirnya mencari pertolongan kepada hal-hal yang lain. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang akhirnya berkompromi dengan dosa oleh karena tidak mampu menghadapi tantangan yang sangat sulit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan itu terjadi di luar kemampuan kita. Kita saja, saudaraku, kita aja yang terkadang merasa bahwa masalah ini berat. Padahal Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat firman Tuhan, Allah tidak akan mungkin melakukan tindakan atau mengizinkan hal-hal terjadi di luar kemampuan kita. Artinya kalau persoalan itu diizinkan terjadi, artinya itu masih dalam batas kemampuan kita untuk mengatasi persoalan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena keadaan kita yang membuat situasi yang kelihatannya sederhana menjadi rumit, dan kita terkadang bingung bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar hari ini lewat sebuah peristiwa yang terjadi dalam firman Allah. Saya mengajak saudara sekalian membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan belajar di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Demikian bunyi firman Allah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persoalan yang biasa maka dengan gampang kita bisa selesaikan. Persoalan tingkat menengah, kita berikan perhatian ekstra, kita berikan penanganan yang ekstra, maka persoalan itu pun selesai. Bagaimana? Ketika persoalan itu terasa berat, ketika tantangan itu terasa berat, kita berpikir itu seolah-olah terjadi di luar kemampuan kita.
Kita berpikir seolah-olah kita sudah mulai kehilangan harapan. Kita sudah mulai panik. Apa yang harus aku kerjakan? Situasinya semakin lama bertambah sulit. Situasinya semakin lama menghimpit aku. Apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah tantangan yang setiap waktu semakin menderah kehidupan kita? Levelnya rasanya semakin naik. Kalau tahun kemarin gak seperti ini, Pak. Tetapi tahun ini rasanya sudah di luar kemampuan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada kebenaran yang akan menjadi penuntun kita. Sehingga saya katakan sekali lagi, kita bisa menjadi pemenang walau di tengah-tengah situasi yang sulit. Poin yang pertama, saya ingin mengajak kita memperhatikan kembali dalam ayat ini, yaitu Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada dua unsur penting yang disampaikan dalam kebenaran firman Allah. Unsur yang pertama adalah berjaga-jagalah. Unsur yang kedua adalah berdoalah. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya melihat ada sesuatu yang spesial dalam firman Tuhan ini. Di mana kedua unsur ini, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah, dijadikan sebuah kesatuan. Dua unsur yang penting dijadikan menjadi sebuah kesatuan. Sehingga kalimat itu berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dengan bahasa saya mau katakan begini. Tidak cukup hanya berjaga-jaga, tetapi juga harus berdoa. Sebaliknya, tidak cukup hanya dengan berdoa, tetapi juga harus berjaga-jagalah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penting bagi kita untuk memperhatikan hal-hal ini. Kalau engkau sedang merasakan bahwa engkau sedang menghadapi situasi yang sulit, maka kita gunakan prinsip Alkitab. Dua kekuatan yang besar menjadi satu kesatuan. Kita lakukan sekaligus, berjaga-jaga dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, kenapa penting untuk kita menyatukan kedua prinsip ini? Karena terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang-orang percaya yang menjadi ceroboh. Kenapa? Karena dia pikir Tuhan selalu beserta. Saya sudah berdoa, Tuhan pasti tolong saya. Tetapi Bapak Ibu dalam tindakan selanjutnya, terkadang sudah tidak lagi memperhatikan sikap yang hati-hati. Sehingga tanpa sadar, mulai terseret kepada hal-hal yang keliru. Mulai menyimpang dari kebenaran. Mulai diarahkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Dan itu terjadi di luar kesadaran kita. Atau bahkan sudah sadar pun, tetapi kedagingan kita cenderung mengikuti apa yang ditawarkan bagi kita. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang perlu kita waspadai. Hari-hari ini kita hidup di mana seolah-olah berjaga-jaga saja tidak cukup. Maka poin yang berikutnya yang harus kita kerjakan berbarengan dengan berjaga-jaga adalah senantiasa tetap berdoa. Bapak Ibu Saudara, engkau sudah berjaga-jaga. Engkau sudah berwaspada. Engkau sudah berhati-hati. Engkau mulai bijak memutuskan segala sesuatu. Engkau mulai bijak menyikapi segala sesuatu. Itu poin yang penting. Itu hal yang penting. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, tetap sertakan di dalamnya doa. Sebab Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam doa kita akan semakin mengerti dengan jelas bagaimana seharusnya kita bertindak. Sebab ketika kita berdoa, kita menyatu dengan Allah, maka di sana kita bisa merasakan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu disampaikan kepada kita. Doa adalah jembatan, doa adalah komunikasi antara kita dengan Allah. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang merasakan bagaimana Tuhan berbicara ketika dia berdoa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjaga-jaga dan berdoa, ini adalah poin penting untuk selalu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika masalah yang kita hadapi mungkin menurut kita sudah mencapai level yang terlalu sulit. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita hanya berdoa saja,
kita tidak berjaga-jaga, atau kita hanya berjaga-jaga saja dan tidak berdoa, maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita gampang dilemahkan dalam salah satu bidang di antara dua unsur kekuatan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mau tidak mau, kita harus menggabungkan dua kekuatan ini menjadi satu kesatuan untuk kita menghadapi situasi-situasi pada hari-hari ini. Mau tidak mau, kita harus mulai berhati-hati. Di samping kita terus berdoa, mau atau tidak mau, kita mulai harus bijaksana. Di samping kita harus terus-menerus berdoa. Agar supaya apa Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah sikap hidup kita yang penuh dengan kewaspadaan dan tetap tekun di dalam doa, maka di sana kita akan melihat dengan jelas bagaimana saya harus bersikap berdasarkan tuntunan-tuntunan Allah yang saya terima di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah poin penting yang pertama yang harus engkau tahu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sudah seberapa berat tantangan yang engkau hadapi pada hari-hari ini. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi virus corona yang merajalela. Sudah seberapa kuat itu mempengaruhi hidup saudara? Apakah saudara merasakan bahwa ini hanyalah masalah biasa? Atau saudara mungkin merasakan bahwa ini adalah tantangan yang menurut saya ini adalah skala menengah? Atau ada juga mungkin di antara kita yang berpikir bahwa pandemi virus corona ini adalah kesulitan hidup tingkat tinggi karena sudah menyerang berbagai dimensi, bahkan unsur yang utama yaitu kehidupan pun ikut diserang, ikut disentuh. Karena tidak sedikit yang sudah menjadi korban. Ya, bukan saja kehilangan harta benda, tetapi yang terutama adalah kehilangan nyawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah sebabnya menyikapi semua ini. Saya mau katakan kepada kita, mari lakukan poin ini. Berjaga-jaga dan berdoalah. Kalau kita sudah tahu tantangan itu ada di sekitar kita, maka mari kita mulai bijaksana. Jangan main terobos, jangan main hantam, tetapi kita perlu perhitungan. Kita perlu bijak menyikapi tantangan-tantangan yang ada. Sambil kita terus berserah kepada Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan. Kita terus membangun keintiman dari Tuhan. Karena kita tahu kewaspadaan manusia itu terbatas. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupan kita. Poin yang pertama sudah saya sampaikan kepada saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk dalam poin yang kedua. Tetap di dalam ayat yang ke-41 dari Matius pasal 26. Saya akan bacakan kembali ayat ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Perhatikan baik. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam roh kita tidak ada persoalan. Karena roh itu berasal dari Allah yang dianugerahkan kepada kita. Tetapi poin perhatian kita adalah tertumpu kepada dimensi yang lain. Dikatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kenapa kita gagal? Kenapa kita menjadi seorang yang seringkali jatuh? Oleh karena ada persoalan di dalam kehidupan lahiriah kita yang harus kita perbaiki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mau atau tidak mau, setiap orang yang merindukan kemenangan, setiap orang yang merindukan bangkit dari keterpurukan, Allah menuntut untuk kita memperhatikan kehidupan lahiriah kita. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang sudah tahu kebenaran, namun kita enggan untuk berubah. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang sudah sering kali menerima teguran-teguran firman, tetapi masih saja merelakan diri untuk mentaati keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya betul kita mulai berjaga-jaga, kita mulai berdoa. Tetapi poin berikutnya yang harus kita sikapi dengan bijak adalah mari kita mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan lahiriah kita yang cenderung menuruti keinginan daging untuk beralih menjadi hamba kebenaran. Selama kita masih diperdaya oleh keinginan-keinginan daging, selama kita masih jatuh bangun di dalam kelemahan, bahkan diperbudak oleh kelemahan, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang mampu
melihat kemenangan-kemenangan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya menghimbau lewat kebenaran firman Allah. Inilah adalah akhir zaman. Ini adalah akhir zaman di mana kita semua sudah mulai harus memperhatikan kehidupan rohani kita. Apakah kita masih cenderung menuruti keinginan-keinginan daging? Masih cenderung menuruti kelemahan-kelemahan kita? Masih cenderung mengikuti hawa nafsu kita? Atau kita sudah mulai berpindah dari pola kehidupan yang bertentangan dengan kebenaran untuk menjadi sejalan dengan kebenaran itu? Saya rasa ini adalah poin penting yang menjadi perhatian kita. Sebab saya mau kasih tahu kepada kita semua, sebenarnya tidak ada persoalan yang berat, tidak ada persoalan yang sukar selama kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terkadang menjadi penyebab untuk kita belum melihat kemenangan itu adalah bagaimana Allah dengan kedahsyatannya, dengan kekudusannya, dengan kemuliaannya mau menjumpai kita, sementara kita ada dalam keadaan yang tidak berdaya oleh sebab dosa, oleh sebab kelemahan. Firman Tuhan sudah jelas berkata, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan juga karena telinga Tuhan kurang tajam mendengarkan seruan kita minta tolong, tapi seringkali yang menjadi pemisah antara Allah dengan kita, sehingga kita tidak bisa merasakan kemenangan, sehingga kita tidak bisa dibebaskan, sehingga kita tidak bisa merasakan bangkit dari keterpurukan, adalah karena dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tidak ada hal yang lebih baik selain kita mulai masuk ke dalam pertobatan. Keselamatan itu adalah karya Allah bagi kita. Tetapi pertobatan itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Dan itu adalah bagian kita. Allah siap memerdekakan kita. Allah siap memberikan kemenangan kepada kita. Allah siap menyatakan mujizat kepada kita. Tetapi apakah kita layak untuk bisa menerima segala perkara yang dijanjikan oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat dalam sebuah kisah bagaimana Sakeus, seorang yang biasa, bahkan menurut teman-teman atau orang-orang sebangsanya atau sesukunya, Sakeus adalah pengkhianat. Tetapi kita tahu dengan jelas ketika dia memutuskan untuk berubah, setelah dia mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya, dia melihat apa yang disampaikan oleh Allah itu penting, dan dia menyikapi dengan bijak. Dia mulai menunjukkan sebuah perubahan. Maka Alkitab berkata, hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini, karena orang ini pun adalah keturunan Abraham. Saudara melihat ketika seseorang mulai bertobat, ketika seseorang mulai berubah dari kedagingannya dan mulai melangkah kepada kehidupan rohani yang lebih baik, maka di sana terjadi keselamatan. Di sana terjadi kemenangan. Di sana terjadi pemulihan. Tidak ada yang mustahil. Saya percaya ketika Anda dengarkan firman Tuhan ini, maka Anda akan didorong, mau atau tidak mau. Kalau engkau ingin melihat kemenangan, mari kita semua mulai berubah. Meninggalkan kehidupan-kehidupan kita yang duniawi dan mulai masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Itu poin yang kedua. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, poin yang terakhir atau poin yang ketiga yang saya mau bagikan kepada kita. Kita lihat dulu Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus tahu persoalan itu semakin dekat. Yesus tahu bahwa pengorbanan nyawanya, waktunya sudah semakin dekat. Yesus tahu bahwa orang-orang yang hendak menangkap dia, orang-orang yang hendak menyalibkan dia, bahkan orang-orang yang hendak memakukan dia di atas kayu salib, itu sudah dekat. Tetapi poin penting yang perlu saudara tahu, Yesus tidak pernah lari dari berbagai tantangan itu.
Ini yang menjadi contoh, ini yang menjadi teladan, ini yang menjadi poin penting bagi kita. Berapa kali masalah itu datang dan berapa kali kita mencoba lari dari masalah. Berapa kali persoalan itu datang dan berapa kali kita berpura-pura tidak mengerti. Berapa kali kita menjadi pribadi yang seolah-olah akhirnya tidak mau tahu karena kita nggak yakin kita bisa menangani masalah ini. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita, seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah lari dari masalah. Ketika tantangan itu datang, ketika itu masalah itu datang, itulah kesempatan untuk kita bisa membuktikan iman kita. Kesempatan untuk kita bisa mengekspresikan kebenaran yang kita sudah ketahui sekian waktu lamanya. Waktunya kita praktek. Sebab terlampau banyak teori-teori firman yang kita sudah ketahui. Ini waktunya praktek. Saya minta kepada kita semua, ketika tantangan itu datang, mari kita berdiri tegak. Jangan lari, jangan mundur, hadapi persoalan itu. Kalau mungkin persoalan itu terjadi oleh karena kesalahan, oleh karena kelalaian kita, mari kita bertanggung jawab. Kita selesaikan di hadirat Allah. Kita berdoa minta ampun. Kita berdamai dengan orang lain, berdamai dengan sesama. Maka saya percaya persoalan itu bukan selesai antara kita dengan manusia saja, tapi persoalan itu selesai juga antara kita dengan Allah. Tetapi kalau persoalan itu terjadi oleh karena itu memang tantangan, di mana tantangan itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari, maka mari kita bersikap sebagai seorang kesatria. Kita hadapi tantangan itu, kita berjuang bersama dengan Tuhan. Kita percaya tidak ada masalah yang sulit, kita percaya tidak ada masalah yang sukar. Kita percaya bersama Kristus selalu ada penyelesaian. Saudaraku, saya lebih mengajak kita untuk lebih memperhatikan dengan siapa kita menghadapi masalah. Sebab terkadang mata kita, pandangan kita justru tertuju kepada masalah itu. Tetapi kalau kita mulai memutar paradigma kita, pandangan kita tidak lagi terarah kepada persoalan yang besar, tapi pandangan kita justru tertuju kepada Kristus yang adalah sumber kekuatan, yang adalah penyelesai atas semua masalah. Maka saya yakin dan percaya, ya masalah itu mungkin saja besar. Ya mungkin masalah itu bukanlah masalah yang biasa. Bahkan mungkin bukan masalah-masalah yang mudah, bukan masalah-masalah yang sepele. Tetapi Kristus yang ada dalam kita adalah pribadi yang sangat mampu mengatasi tantangan sebesar apapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus kuat bukan karena kita yang kuat, tetapi karena Kristus ada di dalam kita. Jadi poin yang ketiga, jangan lari, hadapi setiap tantangan dengan melibatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya kalau kita menghadapi tantangan, kita tidak lari, melainkan kita mencari pertolongan dari Tuhan. Maka saya yakin dan percaya tidak ada masalah yang cukup berat untuk menghambat langkah kaki Anda untuk maju. Tidak ada tantangan yang cukup berat untuk membuat engkau tidak mampu memikulnya. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Waktunya kita praktek, waktunya kita menunjukkan bahwa ketika saya melibatkan Tuhan, ketika saya menyertakan Tuhan, ketika saya meminta pertolongan Tuhan, maka saya adalah manusia biasa, tetapi kemudian menjadi pribadi yang luar biasa oleh karena Kristus yang ada bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah tuntunan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita agar menjadi seorang pemenang walau di tengah-tengah situasi yang sulit. Mungkin kita seperti Yusuf yang dibuang ke dalam sumur. Di kiri tembok, di kanan tembok, di depan tembok, di belakang tembok. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Semua terkurung. Ya, seperti situasi hari ini, kita semua serba terbatas. Dengan sesama pun kita dibatasi oleh peraturan-peraturan yang menghendaki agar supaya kita menjaga jarak. Tetapi saudaraku yang terkasih, kita punya Allah
yang tidak terbatas. Kita punya Allah yang mampu melampaui berbagai dimensi-dimensi kehidupan. Mari kita libatkan Tuhan. Ini adalah kiat yang penting untuk kita mulai sikapi dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita ketahui bahwa Kristus berkorban nyawa untuk kita. Itu bukan hal yang biasa. Itu bukan tantangan yang biasa. Itu bukan persoalan yang mudah. Karena ini menyangkut nyawa, menyangkut kehidupan. Tetapi syukur kita tahu kebenaran bahwa Yesus tidak pernah gagal. Hari ini, oleh karena karya penebusan beribu-ribu tahun yang lalu yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya menjadi pribadi yang merdeka, menjadi umat yang berkemenangan. Kalau kita menyertakan Dia yang tidak pernah gagal itu dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya kita pasti akan menjadi pemenang walau di tengah-tengah situasi yang sulit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman Allah. Hati kami bersyukur Bapa di surga atas kebenaran yang sudah kami terima pada hari ini. Bahwa kami masih tetap punya harapan untuk menjadi pemenang walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Ajar kami Tuhan untuk terus berjaga-jaga, berdoa, sehingga kami senantiasa mendapatkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar terus kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, agar menyelaraskan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk senantiasa menjadi pribadi yang berdiri teguh, menjadi seorang yang berani dan tidak lari dari masalah, melainkan di tengah-tengah masalah kami melibatkan Tuhan yang tidak pernah gagal itu, sehingga kami juga mampu menjadi seorang pemenang. Terima kasih Bapa atas setiap kebenaran yang Kau sampaikan kepada kami. Kami merindukan kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kami, dalam segala situasi dan keadaan. Kami percaya dalam penyertaan Tuhan, maka kami semua akan melihat realita hidup yang senantiasa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa atas setiap kebenaran yang sudah kami terima. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, semusim
Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Kita angkat tangan kepada Tuhan, terima berkat dari Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Ke dalam tangan kuasa-Mu hamba menyerahkan seluruh umat-Mu saat ini. Dan setiap kami yang mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan berkati sekaliannya. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, serta kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa menyertai sepanjang langkah hidup kita, mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatilah rumah tanggamu masing-masing, diberkatinya semua mata pencaharianmu, diberkatinya segala usahamu, diberkatinya studi anak-anakmu, bahkan studimu sendiri. Diberkatinya engkau kemanapun pergi, Tuhan akan menghindarkan engkau dari segala malapetaka maut, bahkan serangan virus corona ini. Bahkan Tuhan menghindarkan engkau dari segala kecelakaan maut. Yesus berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Maka segala berkat dari Bapa Surgawi turun dengan segala kelimpahannya kepadamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bagaimana jemaat Tuhan? Saya percaya bahwa ibadah hari ini memberkati kita semua. Untuk informasi yang pertama, yaitu bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, dapat diberikan pada rekening di bawah ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, dapat diberikan pada rekening di bawah ini. Sekian informasi pada hari ini. Sampai berjumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ini keluarga dari Pak Matsuwo dan keluarga dari Daniel dan Chris mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala John Beka. Panjang umur, sehat, diberkati Tuhan dalam pelayanan dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Dadah. Selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala. Panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan dalam pelayanannya, dalam keluarganya, anak, cucu, menantu, semuanya diberkati Tuhan. God bless you always Pak Gembala. Selamat ulang tahun Bapak Gembala yang terkasih. Doa kami, Bapak dan keluarga selalu sehat, penuh kuasa dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Stephen Alfredo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala kami. Semakin diberkati Tuhan, panjang umur, beri kesehatan selalu. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Om John. Tuhan Yesus memberkati. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Panjang umur, sehat selalu, dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. God bless you.
Happy birthday Om John. Panjang umur, sehat selalu. Semakin diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dan kiranya damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan Om John, Tante, dan sekeluarga, anak cucu mantu semua diberkati. Seluruh jemaat GPI saya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Om sudah menjadi teladan dalam iman, dalam kehidupan kami. Lewat kesaksian dan pengembalaan Om John dan Tante, kami sungguh bertumbuh dan diberkati. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Om Pak John Bega, Gembala Sidang kami di GPI Lusai. Umur panjang, urapan Allah, janji Allah, dan bahkan menggenapi pekerjaan Tuhan. Jangka panjang ini akan terlaksana. Itu yang sudah Tuhan taruh di dalam iman kami. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Amin. Happy birthday Om John. Selamat ulang tahun Om John, sehat selalu. Om John, selamat ulang tahun dan panjang umur, sehat-sehat selalu, dan Tuhan selalu memberkati. Dan kita semua sangat senang selama ini sudah dibina sama Om John, sama Kak Ingwa juga ya. Jadi terima kasih atas supportnya selama ini kepada keluarga kami. Oke, salam sehat selalu ya Om John. Happy birthday, bless you, sehat selalu. Yes, sip. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Aku mau berdoa untuk Bapak Gembala. Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa ini, di mana Engkau tambahkan umur lagi untuk Bapak Gembala kami. Di tahun yang luar biasa ini Tuhan, kami percaya rencana-Mu senantiasa indah bagi anak-Mu Gembala ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap rencananya, memberkati setiap cita-citanya Tuhan, tujuan hidupnya Tuhan. Mungkin ada yang belum tercapai, kami percaya Kau buka jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus memberkati Bapak Gembala. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Gembala. Shalom, kami Santa Sekeluarga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala. Sehat selalu, panjang umur, dan semakin diberkati, diberikan hikmat luar biasa. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Gembala. Selamat ulang tahun Om John, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Gembala, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Bapak Gembala, semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Halo Om John, kami sekeluarga mengucapkan Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday,
Happy birthday to you. Wish you all the best Om. Tetap semangat, tetap sehat, tambah semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga dari Bapak Pendeta Marcolinus Adam mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan untuk seluruh keluarga, anak-anak, cucu-cucu semuanya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami sekeluarga Bapak Aslalahi dan keluarga Pak Kuswati mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Bapak Gembala. Selamat ulang tahun buat Bapak Gembala, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan dalam segala hal dan dipakai Tuhan secara luar biasa. God bless you. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala John Vega, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala, panjang umur, sehat selalu, diberkati dalam pelayanan dan keluarganya. Wish you all the best ya Bapak Gembala. Terima kasih buat support doanya selama ini. God bless you. Seluruh hamba Tuhan GPI Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala, panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Semangat Gembala! Halo, kami dari keluarga AG Chandra mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Gembala, panjang umur, sehat selalu, diberkati keluarga dan pelayanan, panjang umur dan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-69 Om John. Selalu sehat, panjang umur, hidup dalam lindungan dan jalan-jalan kebenaran Tuhan. 2 Samuel 23 ayat 5. Dari Tuhanlah segala keselamatan dan kesukaan kita. Tetap kuat dan semangat dalam melayani Tuhan, menjadi berkat dan teladan buat kami dan buat banyak orang. Selamat ulang tahun Opa John. Tuhan memberkati. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala, semoga panjang umur, sehat selalu, dan semakin diberkati dalam pelayanan dan dalam keluarganya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Gembala, Bapak Pendeta John Vega. Semoga panjang umur, tetap sehat dan selalu sehat, diberkati di dalam pelayanan maupun di dalam keluarga. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Selamat ulang tahun untuk Opa John. Semoga panjang umur, Sehat selalu selalu bahagia dalam keluarga, maupun dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Andi dan Yuni mengucapkan Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Ayanto beserta istri mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Gembala. Tuhan memberkati umur panjang, kesehatan, dan pelayanannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati dalam keluarga dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Selamat ulang tahun, sehat dan panjang umur. Selamat ulang tahun Bapak
Departemen Gereja Anak mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Gembala, panjang umur, sehat selalu, semakin diberkati, semakin diurapi. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga yang Babega mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Kakak Pendeta John Bega, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan dalam keluarga dan tugas pelayanan. Amin. Kami dari keluarga Bega Maniso mengucapkan selamat hari ulang tahun Bu. Semoga Bu selalu sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Salam, kami keluarga Waba Bega mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kakak Pendeta John Bega. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Sasio Bayamba mengucapkan selamat ulang tahun untuk Om John Bega. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami dari keluarga Obal Hanyawan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pendeta Om John Bega. Panjang umur, sehat selalu, diberkati oleh Tuhan dalam tugas dan pekerjaan. Amin.